Oke, saya Anton dan Andreco. Kali ini kita pengen bicara tentang bagaimana membuat foto black and white yang baik. Kalau merubah dari color ke black and white gampang, tapi bagaimana sih yang baik? Apa sih yang harus diperhatiin? Ya, dulu gua nggak tahu, tapi gue kasih tauin mentor gue. Dia selalu mengatakan ini satu gini. Kalau black and white tuh yang putih dan yang hitam harus benar-benar hitam. Terus tengah-tengahnya gimana dong gradasi? Ya tergantung. Kalau misalkan lo mau benar-benar gradasinya baik ya bisa diatur juga. Lo harus mempunyai informasi lighting yang benar. Kalau misalkan mau kontras salah nggak? Nggak salah juga. Sekarang saya kasih tahu seperti apa ya. Saya punya gambar pertama ini cewek dengan background namanya bisa ini ke image, kemudian adjust, kemudian saya mau buat ini black and white ya. Bisa dilihat black and white seperti ini. Kita bisa atur nih ya. Saat mau kita ngerubah warna merah, berarti yang terpengaruh di sini adalah warna merahnya. Nah, ini kan warna merah nih. Lo bisa lihat juga kayak di sini lipstick merahnya juga terpengaruh, bro. Nih. Oke. Dia ngikut ya, Pak. Ikut ya. Nah, ini kan warna merah juga. Semua nih ngikut. Warna merah ngikut. Seperti itu dan lain-lain. Lo bisa ngerubah ini ya. Tapi pada saat lo ngerubah, hati-hati, diusahakan terlihat natural ya, terlihat natural. Itu pakai black and white control ya. Sekarang saya coba juga pakai misalkan langsung ke mode, kemudian saya ganti ke grayscale. Oke. Nah, seperti ini nih ya. Mau pakai yang mana? Boleh pakai keduanya. Silahkan lewat dulu, boleh. Oke. Ini adalah black and white yang benar apa enggak? Oke. Kita sekarang mulai bisa memainkan kontras-kontrasnya. Kontras. Brighten sedikit. Foto ini menurut saya cocok sedikit lebih kontras ya. Karena backgroundnya merah atau karena kulit si cewek ini ya gelap, itu akan keren banget karakternya. Mas, saya masih nggak ngerti maksudnya yang putih harus putih, yang hitam harus hitam. Oke, kita coba lagi ya. Ini adalah gambar istri saya, namanya Mariana. Kita buka dari raw file, kemudian kita bisa memainkan saturasi, ya. Kita turunkan seperti ini, bisa seperti itu ya. Kemudian, Mas, bagaimana untuk mengetahui yang hitam itu sudah hitam dan yang putih itu sudah putih? Monitor komputer kita kan beda-beda, ya kan? Di bawah layar sini nih ada nih untuk ngatur juga. Sengaja saya kasih berbagai macam cara untuk membuat black and white ya, biar kalian bisa explore sendiri. Oke, kita ke level. Di sini ada grafik nih. Grafik di sini menunjukkan apa? Ya, yang sebelah kanan itu menunjukkan. Kalian bisa melihat di sini adalah shadow. Tanda panah di sini itu melampaui grafik yang menunjukkan highlightnya yang harus dituju. Grafiknya kita geser pada saat tepat di posisi putih sini. Kalian coba lihat perubahan di gambarnya sini. Di bagian sini itu terlihat putihnya jadi benar-benar putih ya. Kalau misalkan tadi posisinya kan gini kan. Nah, ini sedikit keabu-abuan ya. Kemudian Mas, ini gimana low lightnya? Kita geser, klik ke sini. Posisi shadow yang paling gelap di situ. Ini adalah dasarnya. Dan di tengah-tengahnya, mid tone-nya itu kita mainkan. Sangat segini. Selera, ya kan? Lihat. Oke. Udah enak, semua dapat informasi sebelum dan setelah. Belum dan setelah ya. Ini adalah black and white yang baik. Satu lagi yang terakhir di sini adalah saya mempunyai gambar ini namanya Martha. Ini saya motret untuk sebuah majalah. Kita pengen tahu, Mas, ini sudah black and white udah bener apa belum? Nah, kita buka grafiknya. Ini nih ya. Ini kita cari level. Nah, wah, ini udah mentok semua nih, berarti udah bener nih. Di sini juga kelihatan, Pak. Kelihatan banget ya. Itu bedanya dari abu-abunya terus ke putihnya. Bagian hitam itu benar-benar hitam. Iya. Tapi gue pengen ngontrasin lagi, boleh nggak, bro? Boleh. Misalnya kita coba ya. Gue pengen buat ini jadi lebih high key, kulitnya bersih, lebih kontras. Saya pengen segini nih. Berarti patokannya itu benar-benar yang hitam, dan yang putih itu benar-benar putih gitu doang, Pak. Patokannya itu aja. Bentar. Ayo, ada pertanyaan. Ngomong-ngomong foto hitam dan putih, perlu pakai noise nggak? Oh, noise itu menurut saya selera. Dulu di zaman kita masih pakai film, itu noise itu namanya adalah grain. Dari sini kemudian saya layer baru. Pencet yang ini ya. Jadi ada core layer. Saya taruh, saya masuk ke fill. Saya pilih 10% gray. Nah,
Der kayak gitu kan. Loh mas, Loh, kok abu-abu? Jangan sedih. Kita ke filter, setelah itu kita ke noise, add noise, kemudian mau uniform atau Gaussian. Kasarnya bisa diatur. Kita harus bereksperimen gitu loh. Oke, kita ke sini nih, Bray. Overlay. Mas, gue pengen lebih kenceng lagi mas noise. Oke, kita kasih tadi berapa? Katakan 10 coba. Overlay. Yes. Waduh. Wah, kelihatan kan tuh. Keren sih menurut gua. Caranya gitu ya, Bro. Sampai di bagian yang sini kalian bisa lihat noise-nya bagus ya. Dan begitulah memberikan noise di digital. Oke, ada pertanyaan? enakan BW di kamera atau di Photoshop, Pak? Kalau gue sih biasanya di Photoshop aja. Karena apa? Kita memiliki dua informasi, mempunyai file color dan file black and white. Berarti Intinya, motret itu harus selalu raw ya? ya tergantung dari kemampuan loh. Kamera Kalau gua nggak terlalu bisa gantung raw lagi. kemampuan, kalau ya Kamera gua nggak bisa raw. masa JPEG. masa Iya, Pak. jangan sedih, Bray. Sedih, Pak. Kalau kalian mau motret bagus itu kalian motretlah berwarna. Terus kalau foto berwarna kalian gagal, black and white-in aja pasti bagus. Sebenarnya kebenaran itu tidak ada. Itu kata guru saya.